titik keberadaan, teknologi yang digunakan itu beriringan, Pak. Nah, kalau kita lihat sekarang patroli polsek, adanya di polsek, wilayahnya luas. Ini menjadi persoalan tersendiri, Pak Rihwanto. Ya. Yang kedua, saya ingin melihat teman-teman yang mulia Komisi 3 melihat situasi dan fakta di lapangan sekarang. Mungkin Pak Rusdi tinggal di mana, Pak? Mohon izin. Di Kemang. Itu kan masuknya Polsek Mampang. Polsek Mampang dengan luas wilayah misalnya dari Pancoran berbatasan Kalibata, berapa kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekian. Kalau kita lihat dan asesmen dari aspek manajemen Harkamtipmas, kan sederhana, Pak, sebenarnya. Kita bisa lihat berapa jumlah mobil patroli Polsek Kemang itu, Polsek Mampang itu, dengan luas wilayah yang begitu besar. Hasbiallah misalnya di Jakarta Timur. Polsek Cipinang ini dengan luas wilayah 10 km persegi, berapa jumlah mobil polseknya? Nah, ini yang selama ini persoalan-persoalan terkait dengan manajemen Harkamtipmas terkait dengan main money material method ini kan sangat terkait dengan bapak-bapak sekalian. Menuntut kehadiran polisi dengan respon time yang tinggi, tetapi belanja modal yang berkorelasi langsung terhadap kehadiran polisi di lapangan, ini kan yang harus kita evaluasi, Pak, menurut saya. Itu juga yang menjadi latar belakang pemikiran. Lalu kemudian kami melihat data di lapangan seperti apa. Saya mantan Kapolsek di Jakarta pada masanya. Saya nggak tahu sekarang seperti apa, tapi tidak lebih kurang jauh. Saya mantan Kapolda Metro di Jakarta, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga harus membuka ruang publik bahwa kondisi yang diharapkan oleh masyarakat itu dengan situasi sumber daya organisasi ya tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam rangka efisiensi patroli shelter ini menjadi, menurut saya Pak Rudianto Lalo, menjadi salah satu pilihan. Jangan semua mobil patroli ini ditaruh di polsek-polsek, tapi ditaruh di sebuah zona di mana dia akan melayani wilayah tertentu. Karena kami juga memahami betul bahwa ada keterbatasan keuangan negara dalam mencukupi itu. Itu, Pak. Sehingga kami berharap manajemen operasionalnya dapat, manajemen tata kelola logistiknya, harwatnya dapat, kemudian tujuan utama agar respon time itu dapat, bahwa patroli ini kemudian based on crime mapping juga dapat. Itu, Pak. Dari aspek pelatihan anggota juga dapat, harwatnya juga dapat. Itu sebenarnya. Sambil perlahan-lahan jumlahnya dicukupin. Ini, Pak. Jadi itu sebenarnya latar belakang pemikiran kami. Karena ini kan sebenarnya bukan persoalan yang sulit-sulit. Di negara maju kan seperti ini, Pak. Kalau di negara maju dengan sistem blok, sistem kelurahan, kan mereka hitung, Pak. Nah, kita bandingkan aja dengan Pak Rusdi Kirana, kita lihat SCBD misalnya, Pak. Berapa jumlah mobil patrolinya SCBD? Berapa jumlah satpamnya? Berapa CCTV dia taruh? Berapa anjing pelacak dia taruh di situ? Sementara objek yang harus diamankan hanya berapa tempat, luas wilayahnya berapa? Jangan pernah bermimpi mengharapkan suatu wilayah aman kalau sumber daya polsek tersebut juga tidak tercukupi, Pak. Saya kira it's not fair. Sama waktu saya jadi Kapolsek Tanah Abang dulu, Pak, menjadi sebuah diskursus ketika saya disalahkan karena macet. Saya tanya sama Pak Wali Kota waktu itu, Pak, apakah di Tanah Abang ini ada terminal di Pasar Tanah Abang? Tidak ada. Berapa jumlah kendaraan yang masuk di wilayah Tanah Abang dalam satu hari? Ada data statistiknya. Sekian ribu. Berapa volume kendaraan yang harus masuk sebenarnya di situ? Berapa luas lahan parkir? Jadi kalau macet karena ada sebuah volume yang di luar itu kan saya kira itu. Nah, ini yang menjadi wacana di kami di internal, Pak. Jadi diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya yang kami challenge kepada adik-adik ke depan. Ya, jadi itu, Pak. Karena tidak akan kunjung terselesaikan ini, Pak. Polisi-polisi orang nelpon seperti dalam film-film. Kalau persoalannya mendasar soal seperti ini tidak terselesaikan, Pak. Oleh sebab itu,
berdasar praktik saya di lapangan dan kemudian apa yang saya dapat di sekolahan, ya seperti Bapak bilang, Babin Kamtibmas sekarang ini hanya ada 48%, Pak. Jumlah desa di Indonesia itu 85.000 desa, Pak. Jumlah Babin kami itu hanya sekitar 48.000. Dan selalu terjadi penyusutan tiap tahun. Kan jumlah intake personil Polri setiap tahun itu kan tidak lebih dari 10.000. Apalagi sekarang ada efisiensi. Kalau nggak salah hanya 4.000. Kan disebar semua, Pak. Kalau Babin Kamtibmas hanya bertambah sekitar 1.000 dalam 1 tahun, butuh 80 tahun agar 85.000 desa itu semua, saya sudah pernah jelaskan dalam sebuah forum. Nah, oleh sebab itu, harus ada terobosan-terobosan, Pak. Makanya saya buatlah polisi RW itu. Polisi RW itu adalah all police is Babin Kamtibmas. Semua polisi itu adalah Babin Kamtibmas. Dalam pelajaran sekolah kan seperti itu, Pak Rikwanto. Semua kita polisi ini adalah penyelenggara fungsi dasar kepolisian. Nah, itu, Pak. Nah, tidak ada salahnya kalau kita melihat bahwa 85.000 desa itu bisa terpenuhi dalam waktu 80 tahun karena hanya 1.000 intake yang bisa itu, belum dihitung pensiun. Ya, kenapa tidak? Polisi-polisi yang di staf memiliki tanggung jawab untuk membina wilayah di mana dia tinggal. Itu, Pak. Ya cuma waktu itu mungkin mau pemilu jadi tafsirnya jadi macam-macam. Padahal kan sebenarnya based on practice, based on science, jadi testingnya seperti itu, Pak. Nah itu. Kalau Pak Rudi lalu menanyakan apa gitu berjalan sampai sekarang? Berjalan, Pak. Sambil agar dia mendapat dukungan dari APBN, perkapnya kita perbaiki. Kita sedang berdiskusi. Sekarang dalam proses FGD di teman-teman agar terjadi sinkronisasi antara pelibatan dia dengan penganggaran, kan harus ada legalitasnya, Pak. Itu. Jadi polisi shelter, Babin Kamtibmas sebagai asesor ini menjadi penting karena banyak babin juga yang tidak paham apa sebenarnya menjadi tugas pokoknya. Kalau dokter itu menyembuhkan penyakit tertentu. Kalau babin saya bilang itu membuat daerah itu aman. Anda itu dokter keamanan. Oleh sebab itu Anda harus mampu mendiagnosa penyakit seseorang dan memberikan obat agar dia bisa sembuh. Bahasa sederhana saya begitu. Kalau saya ketemu babin. Oleh sebab itu dalam lingkup terkecil di sebuah kelurahan dia harus mengasesmen itu, Pak. Itu yang namanya IKDK, Indeks Keamanan Desa atau Kelurahan. Ada beberapa dimensi yang harus dia lihat apa yang menjadi persoalan, lalu kemudian dia melakukan intervensi agar situasi itu indeksnya menjadi rendah dan semakin aman. Contoh misal sederhana, ternyata gelap, tambahin lampu, ternyata tidak ada pintu keluar masuk, ya buatkan gerbang. Oh ternyata tidak ada penjagaan, buatin satpan, siskambling. Oh ternyata sapinya berkeliaran, taruh aja sapinya di sebuah kandang lalu dijaga oleh pos kamling. Karena simple, so simple, Pak. Itu yang selalu kami kembangkan. Karena situational crime prevention model problem oriented policing ini sesuatu yang sudah lama diimplementasikan di negara-negara maju. Jadi ini yang menjadi apa kami, Pak, sekarang bahan-bahan. Kami ini kan Baharkam, Pak. Baharkam ini kan sebenarnya bukan fungsi operasional. Pembina ini lebih sebenarnya kepada mikir. Sesuai dengan Grand Strategi Polri 2025, 2029, 2045 kan sudah dibuat sekarang RPP. Dan kalau 2025-2029 renstranya itu memang modernisasi operasional. Sehingga kami mikir pola-pola operasional yang sudah ketinggalan zaman itu bagaimana caranya supaya setara dengan kepolisian dunia. Maka lahirlah konsep IKDK, Babin Kamtibmas sebagai asesor, kemudian police shelter dan hit and fix. Seperti itu, Pak, kira-kira. Kemudian yang lain terkait dengan anggaran, Pak. Ya efisiensi memang terus kami lakukan, Pak, tapi belanja barang terkait dengan operasional itu yang kami optimalkan. Belanja modal yang memang harus, itu kami ikut dengan skema yang dikeluarkan oleh Astamarena, Pak. Itu. Ya, yang pasti operasional harus terus berjalan, khususnya yang terkait dengan patroli, khususnya yang terkait dengan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dengan terkait dengan pelatihan-pelatihan seperti yang Pak Rikwanto resahkan. Memang ini menjadi persoalan tersendiri, human
power ini memang menjadi persoalan. Ya saya kira bukan cuma di kepolisian saja, bahwa memang mendidik seorang anggota yang memiliki kompetensi itu menjadi persoalan. Walaupun sekarang pendidikan berbasis kompetensi itu sudah menjadi roh daripada SDM Polri, Pak. Jadi mengapa orang kemudian profesional ketika dia melaksanakan patroli? Karena memang dia dididik memiliki kompetensi sebagai seorang petugas patroli. Nah, itu, Pak. Saya kira itu dari kami. Yang terakhir, prihatin juga memang yang kasus Bintu nih, Pak. Kami sudah waktu itu membantu mengirimkan helikopter, Pak, memang. Membantu mengirimkan helikopter. Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan agar semakin jelas keadaan ini. Ya, keluarganya Tommy Marbun ini, Pak. Ya, kami juga monitor. Kami BKO kan helikopter AW ke sana untuk mencari menyelusuri sungai sampai ke ke hulu, tapi mungkin belum ditemukan. Nanti kami akan evaluasi kembali, Pak. Kami juga prihatin dan sedih junior kami hilang di tengah operasi di Polres Bintu ini. Kemudian soal PNBP, Pak Hinca, ini juga menjadi persoalan tersendiri karena PNBP di Korlantas dengan PNBP di Baharkam ini agak beda-beda anunya, Pak. Beda apa namanya ya? Beda apa ya kulturnya. Kalau di lalu lintas kan orang membuat SIM kan sudah ada termasuk uangnya di situ, Pak. Kalau di ada daya paksanya, ya Pak. Kalau di Baharkam misalnya di Pam Ofit, kesadaran orangnya, Pak. Contoh misalnya, apakah perusahaan ini menganggap penting pelatihan jasa pengamanan? Apakah perusahaan ini menganggap penting penerapan SMP, sistem manajemen pengamanan? Lalu kemudian semua aparat keamanannya dia sekolahkan, kita didik. Dari kita didik itulah kemudian keluar biaya, itu yang dia bayarkan. Tapi kalau dia merasa ini sebagai cost yang memberatkan dia, dia boleh-boleh saja enggak, Pak. Dan tidak ada, kalau dia tidak melaksanakan itu, tidak ada sanksi. Itu, Pak. Pimpinan dikit saja, pimpinan. Dikit saja. Iya, Pak. Ini barangkali, ya Pak, silakan. Pikiran sedikit saja, Pak. Justru memang di situ soalnya, ketika tidak ada daya paksa itu ya, karena memang acuannya baru Kepres waktu Ibu Megawati Presiden. Sehingga dia belum ada cantolannya di undang-undang. Sebaliknya, ini konsekuensi logis dari koreksi sejarah reformasi waktu itu. Maka terpaksa negara mengambil posisi karena teroris masuk, dananya dikirim lewat itu, lalu diserahkan ke teman-teman di kepolisian. Nah, sampai sekarang acuannya memang menjadi di Kepres kemudian PP-nya saja. Nah, justru pertanyaan saya tadi ke situ adalah ini harus menjadi keharusan supaya kalau mau dibahas Undang-Undang Polri itu juga dikelirkan satu. Yang kedua, saya ambil contoh nih, Pak. Ketika kasus Depo Pelumpang meledak, dahsyat itu. Akhirnya kita kehilangan jejak di situ karena kita tidak bisa daya paksa ke mereka untuk bikin SMP-nya atau audit dan seterusnya tadi. Nah, poin saya adalah mendorong ke Baharkam agar memikirkan itu untuk menjadi sebuah kewajiban karena objek vital nasional ini menjadi sangat serius menjadi kedaulatan kita. Kadang saya selalu diskusi sama teman-teman, hanya mengirimkan 10 drone menghabisi objek vital kita, selesai. Nah, berarti tadi teknologinya dan sudah, tapi poin saya tadi di situ, menggoda, men-challenge juga, justru karena sudah diserahkan ke Polri, ayo ini dimaksimalkan, kita bikin menjadi sesuatu sekali, dan Baharkam menjadi ujung tombaknya. Ini saja, bagian dari dukungan pimpinan. Terima kasih. Saya kira itu, kemudian yang lain soal pengawalan, Pak, itu Pak Sinaga. Itu ada satuan yang kalau tidak mengulangkan PNBP, yang nakal-nakal itu kan connect, Pak. Sekarang itu pengawalan itu dengan, kayak tiket lah. Dulu masih bisa boarding pass dipalsukan, sekarang kan boarding pass itu di barcode. Jadi kalau ada satuan yang melakukan pengawalan lalu tidak disetorkan ke PNBP, itu ganti rugi komandannya, Pak. Sudah sulit sekarang untuk itu. Jadi angkanya sudah fix kalau itu. Kalau satpam kan kecil, Pak, memang tidak bisa kita paksakan karena satpam KTA satpam ini kan PNBP yang tidak boleh kita paksakan.